Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali dengan Bang Mul di channel TKP Trader Kampung Pemula. Channelnya para trader pemula dan bukan untuk yang sudah profesional. Pada kesempatan kali ini teman-teman sengaja saya update video lagi karena video TKP terakhir itu kalau nggak salah itu 27 hari kemarin ya. Udah kelamaan nggak pernah update. Dan itu pun kalau ditanya alasannya apa. Karena kalau ditanya saya pribadi, kalau saya mau bahas ilmu TKP, sebenarnya semua ilmu TKP itu udah saya taruh di video-video yang udah saya upload ya. Jadi sebenarnya ketika saya mengupload lagi video tentang itu kan biasanya tentang binomo tuh yang saya bahas. Nah, apabila kalau saya update video tentang binomo lagi, itu sebenarnya pada intinya adalah pengembangan. Karena kunci dari ilmu-ilmu TKP sudah saya upload semuanya, ya. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini teman-teman pada heran, loh Bang Mul kok tampilannya beda? Nah, sebenarnya di kesempatan kali ini saya itu mau mau menjawab atau memenuhi apa yang menjadi permintaan dari beberapa teman-teman. Ada sampai yang japri saya, bahkan di malam terakhir Gemit kemarin itu ada yang minta ke saya, Bang Mul, gimana sih caranya main di Okta? Gimana cara kita trading di Okta? Dan kebanyakan kami lihat Bang Mul katanya main Okta, tapi kok tampilannya MetaTrader 4 gitu loh. Nah, itu cara mengaitkannya seperti apa Bang Mul? Nah, di sini teman-teman bisa melihat sengaja aplikasi OktaFX ini saya udah pisahkan ya. Saya udah pisahkan sama MetaTrader 4 ya. Yang dimana kalau aplikasi OktaFX ini merupakan apa namanya ya? Kalau broker tuh sering kita kenal dengan sebutan bandar ya. Jadi ya si Okta ini ya bahasa umumnya yang kita tahu itu adalah bandar. Sedangkan kalau si MetaTrader 4 ini dia merupakan wadah. Ya, merupakan tempat untuk kita melakukan trading. Jadi, kalau kita ngomongin bandar itu banyak. Bukan hanya Okta ya. Bukan hanya Okta, mungkin beberapa aplikasi lain yang teman-teman udah pernah dengar ya itu namanya bandar ya, bahasa kasarnya kayak gitu. Nah, bahasa kerennya ya broker. Nah, intinya di sini yang membedakan antara Okta sama MT4 atau MetaTrader 4 itu di sini. Yang dimana Okta merupakan bandar sedangkan MetaTrader itu adalah wadah tempat kita bermain. Karena kita tahu secara bersama banyak bandar itu dia bermuara ke MT4, bermuara ke MetaTrader 4 maupun MetaTrader 5. Jadi intinya MetaTrader ini merupakan wadah tempat kita untuk main. Nah, di sini apa yang akan saya sampaikan dia lebih ke bagaimana kita melakukan atau membuat akun di OktaFX tapi kita kaitkan ke MetaTrader 4 kayak gitu. Itu kesimpulan nanti isi video ini. Nah, namun sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana membuat akun di OktaFX dan kita kaitkan ke MetaTrader 4, di sini saya sudah menyiapkan tabel yang dimana di sini mungkin saya akan kasih coretan-coretan dikit ya. Di sini saya akan kasih pemahaman sedikit dan saya bukan merasa bahwa apa yang saya sampaikan ini udah paling benar, enggak ya. Jadi di sini saya akan menulis atau menyampaikan perbandingan ataupun persamaan antara berbicara tentang binary maupun tentang forex ya. Nah, jadi kalau binary ini mungkin lebih saya contohkan ke binomo. Saya bikin garis miring ya binomo, sedangkan kalau forex di sini saya garis miring okta ya. Nah,
Antara kedua broker ini, itu yang kemarin yang sempat heboh itu banyak yang mengatakan bahwa binary itu katanya judi. Sedangkan kalau forex itu nggak judi. Nah, sekarang beberapa poin yang mereka menganggap judi, bahwa binary itu dikatakan judi karena hanya ada dua pilihan, katanya ya. Hanya ada dua pilihan. Nah, jadi mungkin di sini saya tulis perbandingan ya. Perbandingan ataupun persamaan. Nah, di sini saya tulis saja perbandingan ya. Nah, oke, di sini saya lanjut. Binary dikatakan judi katanya karena binary itu hanya ada dua pilihan, yakni kalau bukan turun atau naik. Itu hanya dua pilihan itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, emangnya forex bukan judi? Apakah nggak ada turun naiknya? Kan gitu. Ya, itu perbandingan pertama. Terus kedua, binary itu katanya dikatakan judi karena aset maupun pair yang dimainkan. Pair itu ya itu berbicara mata uang ya. Nah, binary katanya kenapa dikatakan judi? Karena aset yang diperdagangkan itu lebih monoton ke kripto IDX ya. Ke kripto IDX. Yang katanya kripto IDX itu adalah market buatan dari binomo itu sendiri. Namun teman-teman harusnya memahami dulu bahwa kripto IDX itu ada marketnya sebenarnya. Karena crypto index itu kan dilihat dari nilai rata-rata dari cryptocurrency, misalnya diambil dari 10 cryptocurrency teratas, dan itulah yang dijadikan menjadi crypto index itu sendiri. Jadi aset itu memang aset yang dimainkan itu bukan hanya semata-mata crypto index loh. Karena di binomo juga itu ada euro USD, ada pair-pair mata uang lain ya kan, ada USD JPY. Nah, sekarang di forex, apakah ada aset seperti itu juga? Ada kan? Kan pada intinya sebenarnya berbicara di dua poin ini dulu, pilihan dan aset. Kedua-duanya ini sebenarnya sama, ya. Nah, jadi di sini berbicara masalah persamaan dulu ya. Meskipun di sini saya udah tulis perbandingan. Nah, namun pada intinya anggapan bahwa banyak orang di luar sana yang mengatakan binary itu adalah judi, sebenarnya juga forex juga itu judi kalau diambil secara keseluruhan ya pemahamannya. Nah, oke, jadi saya di sini versinya tidak mau berdebat. Ini hanya versi menurut saya ya. Jadi kalau misalnya ada bantahan ya silakan aja. Bukan berarti saya pun merasa paling benar. Kalau teman-teman merasa ada pemahaman sendiri ya silakan, kita punya hak masing-masing untuk menyampaikan. Nah, terus yang berikut ya, ini kan tadi dua hal masalah perbandingan. Terus apa yang membedakan lagi antara binary sama forex? Nah, forex kalau kita tahu secara bersama ya, terkait masalah waktu. Waktu kita melakukan open posisi atau entry point, istilahnya biasanya paling banyak yang mengatakan mengambil OP atau open posisi atau ya macam-macam lah istilahnya. Ada yang mengatakan entry dan sebagainya. Memang kalau berbicara binary, waktu kita melakukan OP itu dibatasi, ya, dibatasi. Misalnya 1 menit, 3 menit, 5 menit. Sedangkan kalau forex itu tidak dibatasi. Memang ini enaknya kalau di forex. Ya, jadi bedanya kalau di binary itu waktunya dibatasi, sedangkan kalau di forex tidak dibatasi. Namun kembali lagi berbicara masalah waktu itu berkaitan erat dengan yang namanya modal, ya. Dengan yang namanya modal. Ya. Modal. Kenapa modal? Kalau di binary banyak orang yang beranggapan binary itu cepat profit namun cepat lossnya juga. Sedangkan kalau di forex enggak.
Nah, pemahaman seperti itu mungkin saya perlu luruskan. Binary katanya cepat profit dan juga cepat loss-nya. Nah, kenapa kita berbicara cepat loss ini berarti tentunya ada yang salah dong. Cepat loss-nya ini pengaruhnya apa? Tentunya berkaitan dengan emosi kita, psikologi kita, ya kan? Terus ya banyak faktor lah sebenarnya, tentang itu saya sudah bahas di video-video lama saya. Jadi anggapan bahwa binary itu cepat profit maupun cepat loss itu ada tanda tanya besar di balik itu. Ada apa? Ya kan? Kalau cepat profit ya syukur, kalau cepat loss itu harus dipertanyakan. Nah, terus yang berikut masalah modal di forex. Forex banyak yang beranggapan bahwa forex itu butuh modal besar. Ya. Butuh modal besar. Banyak yang beranggapan seperti itu. Tapi pada kenyataannya berbicara modal besar ini itu di beberapa broker yang muncul makin kesini kan makin banyak broker-broker forex yang kenyataannya itu depo $5 aja bisa. Berarti sekitar 70 ribuan ya. Jadi masalah modal itu kembali ke brokernya masing-masing, meskipun mungkin contoh Okta misalnya minimal depo itu 400 ribu, tapi buktinya ini mohon maaf karena saya dekat jalan rumah saya jadi kedengaran kalau mobil lewat ya, apalagi pakai musik barusan. Jadi kita kembali ke pembahasan masalah modal. Di sini saya mau mematahkan image di masyarakat yang mengatakan bahwa forex itu harus dengan modal besar. Nggak harus seperti itu. Buktinya saya kalau pernah mungkin saya nge-review beberapa broker kemarin, contohnya Tradewheel, itu kan paling minimal itu bisa depo $5 kok, berarti hanya sekitaran 70 ribu. Jadi anggapan orang di luar sana itu saya patahkan bahwa itu tidak benar. Buktinya modal $5 saya udah bisa main gitu loh ya. Jadi masalah modal itu sudah terpatahkan. Nah, terus lagi kembali ke persamaan juga tetap mengenai analisa. Nah, katanya analisa di binary ya sama forex itu beda. Kalau di TKP itu nggak ada bedanya. Kenapa? Karena di TKP itu kita murni membaca candle ya. Saya main di binary, di binomo mau apapun itu saya baca candle. Saya di forex pun saya membaca candle ya. Saya membaca candle, bukan membaca kebiasaan market, bukan ya. Saya murni membaca candle. Jadi ketika candle terbentuk di binary maupun candle yang terbentuk di forex, kan jelas di situ ada arah harganya ya. Ada dia menunjukkan arah harga naik maupun turun, itu kan jelas. Nah, jadi di sini lagi banyak yang mengatakan cara membaca candle di binary dengan forex itu beda. Itu saya anggap pembodohan ya. Seperti itu. Nah, mohon maaf motor barusan lewat lagi. Nah, terus apa lagi yang saya mau bahas masalah binary sama forex. Pada intinya sebenarnya ya sama sih, itu pun kalau ada perbedaannya ya masalah itu tadi. Masalah kayak waktu, binary dibatasi, forex tidak dibatasi, ya kan? Katanya kalau binary modal 140.000 udah bisa. Malah forex ada yang $5 alias 70.000. Jadi sebenarnya anggapan-anggapan dari teman-teman di luaran sana itu saya rasa bisa saya patahkan sendiri. Ini menurut versi saya ya. Menurut kalau teman-teman masuk akal terterima ya silahkan kayak gitu ya. Nah, jadi mungkin untuk masalah tabel ini saya rasa cukup saja sampai di sini. Kita langsung akan masuk ke penjelasan bagaimana cara membuat akun di OctaFX dan kita kaitkan dengan MetaTrader ya. Oke, ini saya tutup.
Nah, setelah teman-teman mengklik link di deskripsi, silakan teman-teman memilih ini. Lanjutkan dengan email ya. Klik email, terus pilih yang ini, daftar ya. Silakan pilih daftar. Nah, terus di sini kan teman-teman tentunya diperhadapkan dengan data yang harus diisi. Ya, data-data yang harus diisi. Jadi di sini masukkan nama depan, nama keluarga, email, kata sandi, dan nanti di sini teman-teman akan disuruh mencentang kotak ini, lalu selanjutnya klik daftar. Ya, selanjutnya klik daftar. Bentar, saya akan memasukkan data yang diminta di sini. Ini mohon maaf kalau datanya saya akan blur ya. Nah, jadi ini maaf saya blur datanya karena ini kan privasinya saya. Jadi setelah diisi datanya, jangan lupa dicentang ini. Terus setelah itu abang-abang klik daftar ya. Jadi klik daftar. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini, konfirmasi email Anda. Nah, langkah yang harus teman-teman lakukan apa? Klik ini, periksa kotak masuk. Yang dimaksud adalah kotak masuk email ya. Jadi saya akan memeriksa dulu email. Ini setelah saya buka email, ini ada konfirmasi yang dimana kita harus mengklik ini ya. Harus mengklik ini. Saya akan klik konfirmasi email. Jadi di sini abang-abang silakan klik konfirmasi yang ini ya. Ya, di sini saya akan masukkan nomor HP dan jangan lupa di sini juga ada tanggal lahir ya. Di sini ada tanggal lahir yang harus kita isi. Nah, terus setelah mengisi tanggal lahir, apakah Anda memiliki pengalaman trading? Jawab aja tidak ya. Jawab aja tidak. Bentar, saya isi dulu data-data di sini, bentar. Nah, di sini saya udah mengisi daftar yang diminta. Ini sekali lagi tetap saya blur. Nah, terus jangan lupa diklik tidak ya, diklik tidak. Setelah itu, abang-abang silakan klik langkah selanjutnya. Klik langkah selanjutnya. Nah, terus di sini selesai. Selamat datang di OctaFX. Nah, di sini karena di sini teman-teman melihat bahwa platformnya OctaTrader. Sebenarnya abang-abang bisa main langsung di aplikasi Octanya. Namun kan ini kan kita fokus untuk bagaimana cara menautkan akun kita ke platform MetaTrader 4. Jadi ini apabila udah muncul seperti ini, klik lewati untuk sekarang ya. Lewati untuk sekarang. Nah, jika sudah tiba di sini ya, langkah yang harus abang-abang lakukan apa? Kalau sudah tertampil seperti ini, teman-teman klik akun yang ini ya. Tampilan yang ini di sini nanti akan muncul pilihan. Nah, ntar di sini ada beberapa pilihan. Nah, ini kan terlihat seperti ini. Nah, namun untuk mengaktifasi teman-teman melakukan verifikasi itu dengan mengklik pengaturan di sini ya. Melakukan klik pengaturan di situ, saya akan klik. Nah, di sini silahkan di sini teman-teman melihat bahwa di sini tertulis bahwa akun Anda status verifikasi belum terverifikasi. Nah, bagaimana caranya untuk memverifikasi? Klik ini, klik, terus teman-teman memasukkan, teman-teman diminta untuk melakukan verifikasi, usahakan fotonya itu. Ini kan saya di sini ada beberapa pilihan, ada KTP, ada SIM, ada izin tinggal. Nah, silakan pilih menggunakan KTP. Nah, selanjutnya teman-teman untuk memverifikasi ya, ini klik tombol yang ini. Nanti kalau setelah klik tombol itu, nanti akan aktif kameranya. Nah, seperti ini, klik aja hanya kali ini ya. Izinkan. Nah, udah tuh.
sudah ada kameranya. Jadi kalau saya buka seperti ini, nanti teman-teman foto, ambil KTP-nya di foto ya. Ambil KTP-nya di foto. Nah, nanti apabila sudah selesai, nanti akan muncul tombol kirim permintaan di sini ya. Nah, di sini ada peringatan jangan mengunggah swap foto atau tangkapan layar. Jangan menyunting gambar dengan penyunting grafik. Maksudnya apa? Harus langsung difoto menggunakan kamera. Jangan mengupload KTP yang udah difoto sebelumnya, harus difoto langsung kayak gitu ya. Nah, jadi itu langkah terakhir. Intinya abang-abang setelah diverifikasi akunnya, abang-abang sudah bisa memainkan langsung trading lewat broker. Namun akan ada langkah selanjutnya untuk kita mainkan di MetaTrader 4. Nah, anggaplah ini saya udah aktivasi ya, udah verifikasi misalnya. Saya udah upload foto, tapi di sini kan saya belum upload foto. Nah, bagaimana caranya untuk menggunakan akun Okta kita kaitkan ke MetaTrader. Nah, di sini teman-teman melihat ada tulisan plusnya ya, ada lambang plusnya. Nah, jadi abang-abang klik di sini. Nah, di sini jangan keliru. Jangan langsung buat akun. Di sini kan ada pilihan nih MT5, Okta Trader dan Okta MT4. Nah, abang-abang pilih yang MT4 ya. Silakan klik buat di sini. Nah, terus kalau misal teman-teman mau bikin akun real atau demo, tinggal dipilih aja real atau demo ya kan. Nah, real atau demo. Nah, misalnya saya pilih demo dulu lah. Nah, terus pilihan di sini. Ini kan ada leverage. Leverage itu biaya tanggungan dari broker, nilai perbandingan pinjaman gitu. Nanti kalau teman-teman kurang paham maksud saya, nanti cari di Google aja, di search di Google pengertian leverage itu apa. Intinya perbandingan di sini kalau saya klik, ini ada 1:500 sampai 1:1 ya. Nah, saya sarankan ambil 1:500. Maksudnya ini perbandingan ketika kita melakukan trading itu pergerakan harga kayak gimana ya? Mungkin bahasa simpelnya itu 1:500 itu biaya yang ditanggung sementara oleh broker kayak gitu. Intinya kalau kita ambil 1:1 di sini, misal ya, kita ambil 1:1 di sini, ya di sini, maka otomatis kita tuh setiap bergerak sedikit saldo kita pun akan bukan kemakan langsung ya, intinya kayak biaya tanggungan lah gitu intinya ya. Nah, namun agar simpelnya ambil aja yang 1:500 ya. Nah, terus di sini kan ada saldo nih 5.000. Nah, jika sudah, kita klik buka akun trading ya. Buka akun trading. Nah, oke. Di sini tertulis akun demo Anda berhasil dibuka ya. Nah, periksa kotak masuk Anda untuk informasi akses ke akun trading. Nah, di sini ada top up dan nanti, klik aja nanti ya. Klik aja nanti. Oh iya, bentar. Nanti akan ada email masuk. Silakan teman-teman lihat di sini sudah ada petunjuk. Maaf, saya ganti warnanya. Di layar saya ini terlihat ikon email masuk ya. Yang dalam artian ketika kita melakukan pembukaan akun ini sudah ada email yang masuk bahwa akun yang abang bikin di sini ini nomor akunnya dan nanti ada passwordnya, kata sandinya ya. Jadi kata sandinya coba saya klik, nyalain anunya. Nah, kata sandi yang muncul itu ini nanti di email ya. Nah, jadi sekarang klik nanti aja dulu. Nah, ini kan sudah ada email. Nah, kita masuk ke email tadi. Kita masuk. Nah, ini detail
profil. Nah, ini ada 3 email yang masuk ya. Ada 3 email yang masuk. Saya rubah dulu warnanya. Ini sama yang paling atas ya. Nah, kita buka dari bawah. Nah, jadi di sini login email. Ini kan ada email tapi saya blur nama emailnya. Nah, ingat, email yang paling bawah ini PIN yang harus teman-teman catat dan simpan baik-baik. Buat apa? Nanti kalau teman-teman mau melakukan WD pencairan, maka PIN ini sangatlah kita butuhkan. Ya, itu ingat, PIN ini disimpan, dicatat baik-baik. Karena ketika kita melakukan WD atau pencairan, kita sangat membutuhkan PIN ini. Ya, itu email yang paling bawah. Kita masuk email yang kedua di tengah. Ini kayaknya hanya promosi aja, nikmati bonus deposit 100%. Nah, ini nggak usah lah. Jangan deposit dulu ya. Nah, terus kita masuk ke email yang paling atas, rincian akun baru Anda. Nah, ingat, ini email yang akan kita gunakan ketika masuk di MetaTrader 4. Ini, perhatikan yang ini. Nah, di sini lihat ada server, ada login, ada kata sandi, ya kan? Nah, bagaimana kita untuk masuk di MT4? Ingat servernya, nama servernya OctaFX Demo 2. Nah, sekarang kita masuk ke MetaTrader 4. Kita klik MetaTrader 4, terus kita pilih tombol plus di sini, ya. Kita pilih, terus kita pilih masuk ke akun yang ada. Nah, masuk ke akun yang ada. Nah, di sini ada pilihan OctaFX Demo. Ingat, di email tadi yang masuk OctaFX Demo 2. Ya, kita pastikan kembali. Saya masuk ke email. Ingat, yang kita ketikkan adalah ini, OctaFX Demo 2. Nah, caranya gimana? Kita blok, kita klik salin, terus kita pindah ke sini, kita pastekan di sini, ya, tempel. Nah, di sini dia akan muncul. Nah, itu kan, kita klik yang ini. Nah, kita udah berada di server OctaFX Demo 2. Nah, untuk login dan kata kunci kita masukkan dari mana? Dari email yang tadi. Email yang masuk tadi di sini. Loginnya kita ambil yang ini, kita salin ya, kita tekan lama, terus kita salin, kita kembali ke MetaTrader 4, kita pastekan di sini, teman-teman. Paste atau tempel, terus kata kuncinya apa? Kita balik lagi ke email. Nah, terus kita tekan lama sampai ke blok seperti ini semuanya, terus salin lagi, kita kembali ke MetaTrader 4 dan kita pastekan di sini. Kita pastekan. Setelah dipastekan, kita klik daftar. Nah, setelah kita klik daftar, maka muncullah ini. Ini akunnya kita. Ini akunnya kita. Udah jadi 5.000 US dollar. Nah, bagaimana cara memainkan? Nanti, ini sebenarnya karena ini saya bikin videonya pas tanggal 25 Desember ya. Kemungkinan besar ini marketnya lagi libur. Nah, bagaimana caranya melihat market? Nah, kita klik yang ini, lambang yang ini, ya. Kita klik lambang yang ini, saya akan klik. Nah, perhatikan, ini nama-nama per mata uang yang bisa kita mainkan, ya. Namun di sini teman-teman bisa melihat warna angka-angkanya ini itu belum masih posisi biru semua. Harusnya ada biru, ada merah. Namun oleh karena saya bikin videonya di hari libur tanggal 25 Desember, makanya marketnya tutup, ya. Enaknya kalau forex kayak gini, kalau market tutup ya tutup, nggak ada bohong-bohongan, nggak ada rekayasa, ya. Nah, jadi intinya cara untuk membuat akun udah selesai. Nanti kita bisa memainkan MetaTrader 4 ini pada saat marketnya udah buka, ya. Jadi mungkin saya rasa seperti itu. Apa yang menjadi tanggung jawab saya untuk membuat akun?
bagaimana cara membuat akun di Okta dan mengaitkan ke MT4 udah selesai ya. Nah, sekiranya nanti apabila ada pertanyaan silakan bertanya di komentar ya. Dan sekali lagi buat teman-teman yang ingin ikut belajar dengan kami di TKP, silahkan klik tombol gabung yang ada di samping tombol subscribe ya. Jadi kalau teman-teman udah subscribe TKP, di sebelahnya itu akan muncul tulisan tombol gabung ya. Jadi oke, mungkin saya rasa seperti itu. Mohon maaf apabila video ini kepanjangan. Saya hanya menepati janji ketika teman-teman pengen tahu bagaimana caranya membuka akun di Okta dan dikaitkan ke MetaTrader. Oke, mungkin saya rasa seperti itu dulu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.